Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kalian membayangkan seorang ibu yang datang jauh-jauh hanya ingin menyaksikan kebahagiaan anaknya, tapi justru disambut dengan penghinaan di depan banyak orang? Mengapa hati manusia bisa sekeras itu kepada orang tua yang tulus mencintai? Namanya Mak Rini, seorang wanita tua sederhana dari sebuah kampung kecil di pinggir hutan Jawa Tengah. Setiap pagi, ia berangkat sebelum fajar, menggendong bakul berisi kue basah buatan tangannya. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan tanah yang becek, menjajakan kue kepada warga kampung demi sesuap nasi. Hidupnya tak pernah mudah, tapi wajahnya selalu dihiasi senyum sabar. Satu-satunya harapan hidupnya adalah anak sematawayangnya, Raffi. Sejak kecil, Raffi dikenal rajin dan cerdas. Ia sering membantu ibunya berjualan setelah pulang sekolah. Namun, setelah dewasa, Raffi memutuskan merantau ke kota untuk bekerja. Mak Rini melepasnya dengan air mata bahagia, berharap kelak anak itu bisa hidup lebih layak dari ibunya. Bertahun-tahun berlalu, kabar tentang Raffi makin jarang datang. Sesekali ia menelpon, hanya berkata singkat bahwa pekerjaannya di kota cukup baik. Mak Rini pun tak banyak bertanya. Dalam hatinya, ia yakin anaknya berjuang keras, dan itu sudah cukup membuatnya bangga. Sampai suatu pagi yang tak pernah ia duga. Seorang tetangga datang tergesa sambil membawa kabar mengejutkan. "Mak Rini, kau sudah tahu belum? Anakmu Raffi menikah?" "Mak," katanya calon istrinya pramugari, "cantik sekali. Resepsinya di hotel besar, di tengah kota." Kabar itu membuat Mak Rini terdiam lama. Tangannya yang sedang menata kue tiba-tiba gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Antara bahagia dan haru. Ia memang tak menerima undangan apapun, tapi hatinya berkata, "Aku harus datang. Aku ingin melihat anakku di hari bahagianya." Tanpa berpikir panjang, ia menabung sedikit demi sedikit dari hasil jualan kuenya. Beberapa hari kemudian, dengan uang pas-pasan, ia membeli tiket bus. Tas kecil berisi baju lusuh dan selembar kebaya peninggalan suaminya menjadi bekal perjalanan jauh itu. Dalam hati, ia hanya berdoa lirih. "Ya Allah, semoga anakku bahagia. Walau aku datang dengan tampilan sederhana, semoga aku tetap diterima di hari pentingnya." Namun, siapa sangka, doa tulus itu justru menjadi awal dari luka yang paling dalam hidupnya. Pagi itu, udara kampung masih dingin saat Mak Rini melangkah keluar dari rumah sederhananya. Rumah berdinding papan itu ia kunci perlahan, sambil menatapnya seolah sedang berpamitan. Ia membawa sebuah tas kecil dari kain lusuh, di dalamnya hanya ada kebaya kuning pucat, selendang batik, dan sedikit uang hasil berjualan kue. Ia berdiri lama di tepi jalan menunggu bus yang lewat menuju kota. Ketika bus berhenti, kondektur menatapnya sejenak, mungkin heran melihat seorang wanita tua dengan pakaian sangat sederhana hendak pergi jauh. "Ke kota, Pak?" ucapnya pelan sambil menyerahkan uang pas. "Duduk saja, Mak, hati-hati ya," jawab kondektur sambil menepuk bahunya. Sepanjang perjalanan, Mak Rini hanya diam. Matanya memandang keluar jendela, mengikuti pemandangan sawah yang perlahan berganti jadi gedung tinggi dan jalan ramai. Di pangkuannya, ia menggenggam erat foto lama Raffi saat wisuda SMA, satu-satunya kenangan yang selalu ia bawa kemanapun. "Anakku sudah dewasa sekarang," bisiknya lembut. "Sebentar lagi aku akan lihat dia menikah." Bus berhenti di terminal besar kota. Mak Rini turun perlahan, langkahnya ragu namun hatinya mantap. Ia bertanya pada orang sekitar, mencari alamat hotel tempat resepsi diadakan. Orang-orang menatapnya aneh, tapi tetap menjawab sopan. "Mungkin mereka heran lihat aku berpakaian begini," pikir Mak Rini, menatap kebaya lusuh yang sudah mulai pudar warnanya. Sampai akhirnya sore tiba, dan ia berdiri di depan sebuah gedung besar bertuliskan nama hotel megah. Lampu-lampu kristal di lobi memantul di matanya yang mulai basah. Di dalam gedung, musik lembut terdengar,
Tamu-tamu berbusana rapi berdatangan. Senyum mereka indah, parfum mahal tercium di udara. Mak Rini menatap dirinya di kaca besar di depan gedung itu. Kebayanya kusam, wajahnya lelah, dan rambutnya sebagian sudah memutih. Namun ia tersenyum kecil sambil membetulkan selendangnya. Tidak apa-apa, yang penting aku datang untuk anakku. Ia melangkah masuk perlahan, menunduk sopan kepada setiap orang yang ia lewati. Beberapa tamu menatap heran, ada yang berbisik pelan. Namun Mak Rini tidak peduli. Di dadanya hanya satu niat, melihat Raffi, anak yang dulu ia peluk setiap kali hujan turun, kini menjadi seorang pria yang akan membangun rumah tangganya sendiri. Langkahnya terhenti di depan pintu ruang resepsi. Musik pernikahan mengalun lembut, dan di atas pelaminan berdiri sepasang pengantin. Raffi, dengan setelan jas rapi dan senyum yang selalu ia kenal. Dan di sampingnya, seorang wanita cantik mengenakan gaun putih berkilau. Mak Rini menutup mulutnya. Terharu. Air matanya menetes lagi, kali ini karena bahagia. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih telah membuat anakku bahagia." Tanpa tahu, beberapa langkah lagi yang akan ia ambil akan menjadi awal dari luka yang takkan ia lupakan seumur hidupnya. Suasana di dalam gedung begitu mewah. Lampu gantung berkilauan, lantai marmer mengilap, dan bunga putih menghiasi setiap sudut ruangan. Musik lembut mengiringi tawa para tamu yang berdandan elegan. Di tengah kemegahan itu, langkah kecil Mak Rini terasa begitu asing. Ia berjalan perlahan, menunduk, takut salah tempat. Beberapa tamu sempat menatapnya heran. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang menutup hidung saat ia lewat, karena aroma keringat dan debu perjalanan yang masih menempel di tubuhnya. Namun Mak Rini tak peduli. Ia hanya ingin segera melihat anaknya. Matanya berkeliling mencari wajah Raffi di antara kerumunan tamu. Hingga akhirnya pandangannya berhenti di pelaminan. Di sana, di bawah cahaya lampu, berdiri Raffi, dengan jas hitam dan senyum yang membuat hati Mak Rini bergetar. Wajah itu, meski kini lebih dewasa, tetap sama seperti dulu saat ia berangkat merantau dengan doa restu seorang ibu dari kampung. "Raffi," bisiknya pelan. Air matanya kembali menetes. Dengan langkah gemetar, ia maju perlahan menuju pelaminan. Tangannya terulur ingin menyentuh wajah anaknya, tapi belum sempat jari tuanya sampai, seorang wanita muda berpakaian mewah menahan lengannya. "Bu, tunggu dulu," ucap wanita itu tajam. Mak Rini menatapnya bingung. "Maaf, Nak, saya hanya ingin mengucapkan selamat pada anak saya." Wanita itu menatapnya dari atas ke bawah, seolah menilai setiap helaian kain yang menempel di tubuh Mak Rini. "Anak ibu? Siapa maksud ibu?" tanyanya sinis. Mak Rini menunjuk ke arah pengantin pria. "Itu, Nak, Raffi. Dia anak saya." Beberapa tamu yang mendengar itu langsung menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Dia bilang pengantin laki-laki anaknya. "Serius? Tapi lihat pakaiannya, seperti orang jalanan." Mak Rini menunduk malu. Ia tak tahu mengapa semua orang menatapnya seolah kehadirannya adalah kesalahan besar. Namun sebelum ia sempat berkata lagi, suara seorang wanita lain yang lebih nyaring memecah suasana. "Bu, apa yang ibu lakukan di sini?" Itulah Nadia, calon pengantin wanita. Wajahnya yang cantik berubah tegang saat melihat Mak Rini berdiri di depan pelaminan. "Ibu siapa?" tanyanya tajam. "Saya, ibunya Raffi," jawab Mak Rini dengan suara bergetar. Suasana ruangan mendadak hening. Semua mata kini tertuju pada mereka. Nadia menatap Raffi, lalu kembali menatap Mak Rini dengan ekspresi jijik. Ini ibu kamu, Raffi?" katanya dengan nada tidak percaya. Raffi terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. "Iya, Nat, ini ibu saya." Para tamu mulai berbisik lebih keras. Ada yang menahan tawa, ada yang saling memandang heran. Nadia menutup mulutnya seolah tak percaya.
Ibu kamu datang ke sini dengan pakaian seperti itu? Lihatlah, semua orang menatap kita. Aku malu, Raffi. Malu. Mak Rini menunduk makin dalam. Tangannya gemetar memegang ujung selendang lusuhnya. Ia berusaha tersenyum, meski hatinya perih. Maaf, Nak. Ibu cuma ingin lihat kamu bahagia, katanya lirih. Namun, kalimat lembut itu tak mampu menembus tembok kesombongan di hati Nadia. Ia hanya menatap tajam dan berkata dingin, "Kalau benar ibu kamu sayang, seharusnya dia tahu diri. Tidak datang mempermalukan kita di depan semua orang." Dan sejak kalimat itu terucap, suasana berubah menjadi lebih tegang. Senyum di wajah para tamu sirna berganti rasa canggung dan iba. Raffi hanya bisa menatap ibunya dengan hati campur aduk, tak tahu harus bersikap apa. Ia belum sadar bahwa detik itu menjadi awal dari pertarungan batin yang akan mengubah segalanya. Ruangan yang tadi penuh tawa berubah sunyi. Para tamu berhenti makan, musik perlahan terhenti, dan semua mata tertuju pada pelaminan. Di sana, berdiri Mak Rini yang menunduk dengan wajah penuh haru, di hadapan seorang calon menantu yang kini menatapnya dengan pandangan tajam dan dingin. Nadia melangkah maju, memegang gaun putihnya agar tidak tersentuh debu dari lantai tempat Mak Rini berdiri. "Bu, seharusnya ibu tahu diri. Ini pesta pernikahan, bukan tempat orang kampung datang seenaknya," katanya pelan tapi tajam seperti pisau. Mak Rini terdiam, menatap wajah cantik di depannya itu dengan mata berkaca-kaca. "Saya hanya ingin mengucapkan selamat untuk anak saya. Nak, saya datang jauh-jauh dari kampung. Saya bahagia melihat dia menikah," ucapnya lembut sambil menunduk. Namun kata-kata itu justru memantik amarah Nadia. "Bahagia? Lihat diri ibu dulu. Pakaian ibu lusuh, sandal ibu kotor, dan bau minyak gosok masih menempel. Apa ibu tidak sadar? Semua orang menatap kita karena malu." Tamu-tamu mulai berbisik lagi. Ada yang menunduk tak tega, ada pula yang pura-pura tersenyum padahal merasa canggung. Raffi berdiri terpaku, bibirnya bergetar ingin berbicara, tapi lidahnya seperti terkunci. Ia menatap ibunya, wanita yang pernah menjual kue demi biaya sekolahnya, kini dipermalukan di depan semua orang. Namun sebelum ia sempat bergerak, Nadia kembali bersuara dengan nada yang lebih keras. "Ibumu datang seperti pengemis, Raffi. Lihat, bagaimana aku tidak malu di hari paling penting dalam hidupku ini? Aku tidak sanggup punya mertua seperti ini." Mak Rini menatap ke bawah, suaranya pelan nyaris tak terdengar. "Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Ibu cuma ingin melihatmu bahagia." Nadia menggeleng cepat sambil melangkah mundur, lalu menatap para tamu yang mulai berkerumun. "Lihat sendiri, semua orang menatap kita. Apa ini yang disebut restu? Atau justru aib?" Ucapan itu seperti duri menusuk hati Mak Rini. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mencoba menahan tangis, tapi tubuh tuanya bergetar. "Kalau kehadiran ibu membuat malu, ibu bisa pergi sekarang juga," katanya lirih. Namun langkahnya tertahan karena tangan Nadia mendorong pelan pundaknya. "Tidak perlu pura-pura baik di depan tamu, Bu," kata Nadia sinis. "Saya tahu, orang seperti ibu hanya ingin diperhatikan. Tapi maaf, di tempat seperti ini, orang kampung tidak pantas tampil." Beberapa tamu yang mendengar mulai menunduk. Ada ibu-ibu yang terisak pelan, merasa iba melihat seorang wanita tua dihina begitu keras. Tapi Nadia tidak berhenti. Dengan nada tinggi ia berkata lagi, "Seharusnya ibu berpikir dulu sebelum datang. Lihat penampilan ibu. Ini bukan acara di warung, Bu. Ini pesta kelas atas." Mak Rini hanya berdiri diam, wajahnya pucat, air matanya menetes di pipi yang keriput. Namun senyumnya tetap ada, walau kecil, walau gemetar. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, kuatkan hati anakku. Jangan biarkan dia malu karena ibunya." Sayangnya,
Doa itu belum juga dijawab. Karena setelah semua kata hina itu keluar, yang terjadi selanjutnya akan membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Satu tindakan kasar, satu momen memalukan, akan terjadi di hadapan semua tamu undangan, dan itulah titik di mana semuanya berubah. Detik itu, udara di dalam ruangan seolah berhenti berhembus. Semua tamu terdiam, tak percaya dengan apa yang baru mereka saksikan. Mak Rini berdiri kaku di depan pelaminan, tubuhnya gemetar menahan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan. Ia hanya ingin mengulurkan tangan, menyentuh anaknya, mengucapkan restu dan doa di hari bahagianya. Namun, langkah kakinya kembali terhenti ketika Nadia menatapnya dengan pandangan penuh amarah. "Ibu, saya sudah bilang, jangan mempermalukan kami," ucap Nadia keras, suaranya menggema hingga ke ujung ruangan. Ia lalu menepis tangan Mak Rini yang berusaha menyentuh tangan Raffi. Genggaman kecil itu terhempas. Dan dalam sekejap, sebuah suara keras terdengar. Plak! Tamparan itu mendarat di pipi tua Mak Rini. Semua orang terkejut. Beberapa tamu berteriak pelan, ada yang menutup mulut, bahkan ada yang menunduk tak tega melihatnya. Wajah Mak Rini memerah di satu sisi, tubuhnya sedikit terhuyung, tapi ia tidak membalas, tidak bicara sepatah kata pun. Ia hanya menatap Nadia dengan mata basah yang penuh luka, lalu menunduk pelan sambil berkata, "Maafkan ibu. Nak, mungkin ibu memang tidak pantas di sini." Raffi langsung tersentak. Ia maju selangkah, menatap calon istrinya dengan mata yang tak lagi bisa menyembunyikan amarah. "Nadia, apa yang kamu lakukan?" serunya tegas. Namun Nadia malah membalas dengan nada tinggi. "Aku hanya melindungi harga diriku. Raffi, lihatlah dia. Semua tamu menatap kita karena ibumu. Aku tidak mau dipermalukan di hari pernikahanku." Raffi menggertakkan rahangnya, suaranya berat menahan marah. "Dia bukan orang lain, Nat. Dia ibuku. Wanita yang membesarkanku seorang diri. Kau pikir aku malu dengan dia?" Nadia menatapnya sinis. "Seharusnya kamu sadar diri, Raffi. Kita akan hidup di lingkungan berbeda. Ibumu tidak cocok dengan dunia kita. Aku tidak mau punya mertua seperti itu." Kata-kata itu menghantam hati Raffi. Ia menatap ibunya yang berdiri lemah, menggenggam ujung selendangnya. Air mata jatuh dari pipi Mak Rini, tapi ia tetap berusaha tersenyum di tengah kesakitannya. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu tidak marah. Ibu senang bisa lihat kamu bahagia. Ibu pamit pulang saja." Namun saat ia hendak berbalik, Raffi menahan tangannya. Ia melihat wajah ibunya yang memar, mata yang sembab, dan hati kecilnya seperti disayat. Ingatan masa kecilnya berkelebat, ketika ibunya menemaninya belajar di bawah lampu minyak, ketika ibunya menahan lapar demi ia bisa makan, ketika ibunya menjahitkan baju seragam sekolah dari kain bekas. Semua itu datang bersamaan, menghantam batinnya keras sekali. Raffi menggenggam tangan ibunya kuat-kuat. "Tidak, Bu. Ibu tidak akan pergi. Cukup sampai di sini ibu dipermalukan." Suasana ruangan membeku. Semua mata kini tertuju pada Raffi yang berdiri dengan wajah tegas. Ia menatap semua tamu, lalu menatap Nadia yang kini pucat. Nada suaranya perlahan berubah, lebih dalam, lebih berat, dan penuh emosi. "Mulai sekarang, aku tidak akan diam. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang yang berani menghina ibuku di depan mataku sendiri." Beberapa tamu mulai berbisik, ada yang meneteskan air mata haru. Nadia terpaku, tak menyangka ucapan itu akan keluar. "Raffi, apa maksudmu?" Raffi menatapnya lurus, matanya merah menahan perasaan. "Kau akan tahu jawabannya sekarang, Nat." Itulah detik di mana pesta yang seharusnya bahagia berubah menjadi panggung kejujuran yang menampar kesombongan. Dan kata-kata Raffi selanjutnya akan membuat semua tamu undangan terdiam tanpa suara. Hening. Tak ada satupun tamu yang berani bersuara. Hanya terdengar isak tertahan dari beberapa tamu wanita di barisan belakang.
Raffi berdiri di tengah pelaminan, menatap Nadia dengan mata yang kini tak lagi teduh. Suaranya pelan, tapi setiap kata terasa menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Seumur hidupku, aku tidak pernah melihat ibu memaki orang. Ia tidak pernah menolak meski aku meminta sesuatu yang tidak mampu ia beli. Ia menabung setiap koin hasil jualan kue agar aku bisa sekolah. Ia menjahitkan seragam dari kain bekas, memasak nasi dengan kayu bakar, dan menahan lapar hanya supaya aku bisa kenyang. Nadia menunduk, wajahnya mulai pucat. Raffi melanjutkan dengan suara bergetar. Dan sekarang, di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku, kau, perempuan yang ingin kusebut istri, menampar ibuku di depan semua orang, hanya karena penampilannya. Tangannya mengepal, nadanya meninggi. Apakah kebahagiaan bagimu harus diukur dari pakaian yang dipakai seseorang? Dari seberapa mahal parfum yang mereka semprotkan? Kalau begitu, kau tidak pernah tahu arti cinta. Nat, kau hanya tahu gengsi. Beberapa tamu menatap Raffi dengan mata berkaca-kaca. Di antara kerumunan, ada yang berbisik pelan. Anak ini luar biasa, dia membela ibunya. Nadia mencoba bicara, suaranya gemetar. Raffi, aku malu, semua orang menatap kita. Ya? Potong Raffi dengan suara lantang. Kau malu. Tapi tahukah kau siapa yang paling berhak malu hari ini? Aku. Karena aku diam saat ibuku dihina di depan mataku sendiri. Ia berbalik menatap ibunya yang kini menunduk dalam, tangannya masih gemetar memegang ujung selendang. Raffi menunduk di hadapan ibunya. Maafkan aku, Bu. Aku anak yang durhaka. Aku biarkan orang lain merendahkan ibu. Aku biarkan orang menilai ibu dari baju lusuh yang ibu pakai, padahal ibu jauh lebih mulia dari semua kemewahan yang ada di ruangan ini. Mak Rini meneteskan air mata. Tangannya gemetar ketika menyentuh kepala anaknya yang kini bersujud di kakinya. Tidak, Nak. Ibu tidak pernah marah. Ibu tahu, kamu anak baik. Ibu datang bukan untuk membuatmu malu, tapi untuk mendoakanmu bahagia. Raffi menggeleng pelan, lalu berdiri dan menatap Nadia dengan mata yang basah tapi penuh ketegasan. Tidak ada kebahagiaan yang bisa tumbuh di atas penghinaan terhadap seorang ibu. Dan kalau kau merasa terhina hanya karena aku lahir dari rahim seorang wanita sederhana seperti dia, maka aku tidak ingin jadi bagian dari hidupmu. Nadia membeku, matanya berkaca-kaca. Raffi, kamu tidak serius kan? Ini pernikahan kita. Semua sudah siap. Semua tamu sudah datang. Raffi menatapnya tajam, langkahnya maju satu langkah ke depan. Aku serius, Nat. Lebih baik aku kehilangan pesta ini daripada kehilangan hormat kepada ibuku. Aku lebih rela disebut anak orang miskin, daripada jadi suami dari wanita yang tidak tahu arti bakti dan rendah hati. Ruangan itu mendadak senyap. Tamu-tamu menatap mereka dengan campuran haru dan kagum. Salah satu tamu pria parubaya bahkan mengusap matanya sambil berbisik. Beginilah seharusnya seorang anak. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dari berbakti pada ibunya. Raffi lalu menoleh ke arah pelaminan, membuka cincin di jarinya, dan meletakkannya perlahan di atas meja hias. Pernikahan ini batal. Kata-kata itu keluar begitu tegas. Semua orang terdiam. Nadia menatapnya tak percaya, sementara Mak Rini menutup mulutnya menahan tangis haru. Bukan karena pernikahan yang gagal, tapi karena untuk pertama kalinya, ia mendengar anaknya berdiri membela dirinya dengan sepenuh hati. Cincin itu jatuh perlahan di atas meja pelaminan, suaranya kecil tapi menggema di seluruh ruangan yang mendadak sunyi. Semua orang menahan napas. Bahkan musik pernikahan yang semula lembut kini berhenti sepenuhnya. Raffi berdiri tegak, wajahnya tegas namun matanya basah. Di sebelahnya, Mak Rini menunduk dengan air mata menetes deras. Nadia menatap cincin itu lama, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Raffi, kamu serius membatalkan pernikahan ini? Suaranya pelan,
nyaris bergetar. Raffi menatapnya lurus, tidak sedikit pun ragu. Ya, aku lebih memilih membatalkan pesta yang penuh gengsi ini daripada membiarkan ibuku berdiri di sini dihina tanpa harga diri. Beberapa tamu mulai menitikkan air mata. Ada yang menepuk dada, ada pula yang menunduk malu menyadari betapa tega kata-kata yang sempat mereka bisikan tentang Mak Rini sebelumnya. Salah seorang tamu wanita parubaya bahkan berjalan mendekat, meraih tangan Mak Rini dengan lembut. Maafkan kami, Bu. Kami seharusnya tidak menilai orang dari penampilannya. Mak Rini hanya menggeleng pelan. Ia menatap anaknya dengan mata yang penuh cinta, meski di pipinya masih terlihat bekas merah tamparan tadi. Raffi, nak, tidak perlu begini. Ibu sudah tua, ibu tidak apa-apa. Jangan hancurkan masa depanmu hanya karena ibu. Namun Raffi memegang tangan ibunya dengan erat. Tidak, Bu. Justru karena ibu, aku belajar apa arti kehidupan. Selama ini aku hanya mengejar kebahagiaan semu. Aku lupa, kebahagiaan sejati adalah ketika aku bisa membuat ibu tersenyum, bukan membuat dunia memujiku. Suara Raffi bergetar, namun tegas. Ia menatap semua tamu, lalu berkata dengan suara lantang. Bapak, Ibu, dan semua tamu yang hadir, maafkan saya. Tapi tidak ada pesta yang layak dirayakan jika di dalamnya ada air mata seorang ibu. Saya membatalkan pernikahan ini, dan saya akan pulang bersama ibu saya. Ruangan yang tadinya dingin mendadak hangat oleh isak tangis haru. Beberapa tamu berdiri memberikan tepuk tangan perlahan, bukan untuk pesta, tapi untuk keberanian seorang anak yang memilih ibunya di atas segalanya. Nadia kini hanya terdiam, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia menunduk, menyesali kata-katanya sendiri yang kini terasa begitu kejam. Namun semua sudah terlambat. Raffi menuntun Mak Rini turun dari pelaminan. Langkah mereka pelan, tapi pasti. Beberapa tamu membuka jalan, sebagian menundukkan kepala sebagai bentuk hormat. Saat mereka melewati pintu keluar, cahaya sore menyambut dengan hangat, seolah langit pun ikut terharu. Mak Rini menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Raffi, apa kamu benar-benar tidak menyesal? Raffi tersenyum lembut, menggenggam tangan ibunya erat. Tidak, Bu. Kalau ada yang harus kusesali, hanya satu, kenapa aku baru sadar sekarang bahwa tak ada cinta di dunia ini yang lebih besar dari cinta seorang ibu. Mak Rini terisak, menunduk, lalu memeluk anaknya erat di depan pintu gedung megah yang kini perlahan sepi. Dan di kejauhan, angin sore berhembus lembut, seolah membawa pesan bagi semua yang menyaksikan hari itu. Bahwa kemewahan bisa hilang, pesta bisa usai, tapi cinta dan bakti seorang anak kepada ibunya tak akan pernah padam.